Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dengan Nisa, yaitu di Nisa ADA Asifah Dakwah Channel. Ya, teman-teman, masih dengan acara yang sama ya, yaitu kajian tentang syariat agama Islam. Ya, bagaimana kita belajar atau mencari solusi untuk bisa untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa menempuh satu jalan ya untuk menuntut ilmu ya syariat agama yang pastinya dalillah karena Allah, maka masya Allah ya, pasti Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini Nisa akan ajak teman-teman ya untuk kesempatan hari ini untuk belajar tentang kajian, yaitu dengan tema bahwa kita itu di hadapan Allah sama ya. Kita semua umatnya itu di hadapan Allah sama. Ya, di sini teman-teman ya, sangat penting sekali gitu ya kita belajar tentang masalah ini gitu ya, tentang tema ini ya. Karena apa? Kalau kita mau belajar ya, kalau kita pelajari gitu ya, akan menjadikan kita itu menjadi pribadi yang jauh dari sifat kesombongan. Ya, jauh dari sifat kesombongan. Ya, dan akan menjadikan kita itu menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang selalu menghargai orang, yang selalu menghormati orang, yang selalu mempunyai pribadi yang selalu ramah dengan orang lain, dengan siapapun dimanapun kita berada gitu ya, selalu mempunyai sifat seperti itu gitu loh ya, jauh dari sifat kesombongan gitu ya. Sehingga karena teman-teman kita tahu gitu loh bahwa sebenarnya kita itu siapapun kita ya, siapapun kita di bumi Allah ini, jabatan apapun jabatannya Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, bagaimanapun kita ya mempunyai mungkin kita menjadi orang yang baik ataupun tidak baik ya, menjadi orang yang kaya ataupun miskin ya, menjadi orang yang berakhlak dan ataupun tidak berakhlak gitu ya, kita sama gitu loh ya, kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya teman-teman ya, tidak ada bedanya. Siapapun di hadapan Allah itu sama ya. Di bumi Allah ini, kenapa sih Allah menciptakan umatnya kita seperti kita umatnya itu, dan Allah memberikan ujian yang berbeda-beda kepada kita. Kenapa gitu loh? Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita umatnya itu dengan ujian yang berbeda-beda? Tujuannya adalah itu teman-teman, karena Allah ingin memberikan kekuatan kepada kita. Setiap orang Allah memberikan kekuatan yang berbeda, nggak sama gitu loh ya. Allah memberikan kekuatan kepada umatnya itu berbeda-beda dan tidak sama. Maka dari itu kenapa Allah juga memberikan ujiannya berbeda-beda gitu loh. Ada yang mereka ya semenjak dilahirkan sudah orang tuanya dibesarkan dari orang tua yang memang sudah memiliki sudah memiliki ilmu agama, sudah paham agama ya. Ada yang dilahirkan ya, sejak dilahirkan memang keluarganya tidak paham dengan agama ya, Islam tapi tidak tahu agama, tidak belajar tentang agama, tidak paham dengan agama. Ada yang dilahirkan memang orang tuanya adalah orang yang bukan orang Islam ya, dengan ada yang dilahirkan dengan orang tuanya memang dari itu adalah orang Kristen, orang Hindu, Katolik, memang dari neneknya, dari buyutnya memang sudah ada seperti itu ya. Kalau Islam nanti ada yang lahir memang nenek moyangnya adalah Islam, semuanya Islam ya. Sehingga berbeda-beda. Akan tapi itulah ujian yang Allah berikan kepada kita umatnya. Itulah Allah memberikan ujian yang berbeda-beda kepada umatnya. Karena Allah ingin Allah ingin memberikan kekuatan kepada kita ya, ingin memberikan kekuatan kepada kita.
Supaya apa? Dengan setiap ujian yang Allah berikan itu, apa ya, bisa menjadikan kita itu menjadi pribadi yang apa? Kalau kita sebagai umat Islam gitu ya, bisa menjadi pribadi yang beriman kepada Allah. Bisa menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya, di saat Allah berikan ujian kepada kita, kalau kita memang sebagai umat Islam itu kita paham, kita tahu apa sih ujian yang Allah berikan itu, ya satu contoh gitu ya. Satu contoh ya, misalkan kita punya teman, kita punya saudara, mereka apa ya, memang apa ya, mereka dilahirkan dari keluarga memang yang apa ya, sedikit ilmu tentang agamanya. Sehingga apa? Di waktu mereka besar, mereka harus apa ya, terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Sehingga apa? Sehingga tidak memiliki apa ya, akhlak. Sehingga terjerumus dalam apa ya, kemaksiatan ya. Nah, di situ teman-teman, seharusnya kalau kita sebagai umat Islam, kita harus paham itu, harus tahu itu. Semakin Allah memberikan ujian, semakin berat ujian tersebut, artinya kalau kita benar-benar menjadi umat Islam, kita harus tahu, artinya semakin Allah itu ingin memuliakan kita. Semakin Allah ingin memuliakan kita. Semakin Allah berikan ujian kepada kita berat, artinya apa? Allah semakin ingin memuliakan kita. Bukan ingin merendahkan kita, akan tapi semakin ingin memuliakan kita. Kalau kita tahu ya, menjemput hidayah dari Allah. Kita tahu bagaimana cara kita menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat Allah berikan kita ujian, apapun ujian itu. Bukan ya, kalau kita orang beriman, kita belajar tentang bab iman. Bagaimana tentang khodok dan khodarnya apa ya? Khodok dan khodar gitu ya. Bukankah di situ kita terangkan bahwa memang gitu, takdir itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, takdir buruk dan takdir baik. Buruk misalnya apa ya, takdir baik itu takdir buruk. Suatu contoh, Allah memberikan takdirnya kepada hambanya, umatnya, sehingga mereka takdirnya itu menjadi orang yang apa ya, nakal, menjadi orang yang apa ya, pelaku maksiat, menjadi orang yang selalu apa ya, tidak memiliki akhlakul karimah ya. Itu adalah takdir buruk gitu loh. Takdir buruk ya. Khoda dan khodarnya Allah, takdir buruk yang Allah berikan kepada hambanya, kepada umatnya ya. Nah, di situ teman-teman, takdir baik nanti ada orang yang memang sejak lahir dari orang tuanya itu memang mereka sudah dibesarkan dari orang tua, keluarga yang muslim. Sehingga apa? Benar-benar dididik dengan tentang agama, tentang syariat agama. Ya, Masya Allah gitu loh. Sehingga setelah mereka besar, setelah mereka dewasa, mereka benar-benar menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlak ya, menjadi orang beriman, menjadi orang bertakwa. Ya, seperti itu teman-teman. Akan tapi berbeda mereka yang Allah berikan takdir buruk. Sehingga apa? Ya, sehingga harus ya, dari kecil mungkin nakal, pada akhirnya setelah besar, pada akhirnya terjebak dalam apa ya, maksiat ya, nakal, tidak memiliki akhlak. Akan tapi teman-teman, bukankah kita lihat di tayangan seperti televisi, di media sosial itu banyak ya para pemuda, para pemudi ya, seperti ya, mereka terjerumus, pada akhirnya harus banyak orang apa ya, broken home gitu ya. Broken home artinya apa? Mereka karena kurangnya orang tua mendidik mereka, sehingga menjadi orang pendidikan mereka broken home, artinya broken life. Artinya apa? Menjadi orang anak yang nakal ya, jadi anak jalanan seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, kita paham dengan hakikat ujian yang Allah berikan kepada kita itu, maka ya kita akan apa ya? Kita akan tahu bahwa semakin Allah memberikan ujian kepada kita semakin berat. Apalagi ujian buruk ya, ujian keburukan. Maka apa? Semakin Allah ingin memuliakan kita, semakin Allah ingin meninggikan derajat kita. Semakin Allah ingin memuliakan kita, semakin Allah ingin meninggikan derajat kita. Ya. Maka dari itu kenapa ya teman-teman, kalau ya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan gitu ya. Bagi siapa yang memang Allah berikan takdir buruk ya, menjadi pendosa, yang menjadi apa ya,
pezina, pelaku maksiat dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka tahu cara menyebut hidayah dari Allah. Mereka pada akhirnya benar-benar kembali ke jalan Allah, sehingga sehingga benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, taubatan nasuha, ya hijrah gitu ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah lebih senang kepada orang yang pelaku dosa yang mau bertaubat, benar-benar tahu, paham tentang ujian yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka mau bertaubat, sehingga mereka benar-benar mampu menyebut hidayah dari Allah, ya. Maka Allah akan justru memuliakan mereka. Justru akan memuliakan mereka. Memuliakan mereka, teman-teman. Masya Allah. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah pun menyampaikan kepada kita, kalau kita mengetahui mereka orang-orang yang pelaku dosa, pelaku maksiat, mereka bertaubat, kembali ke jalan Allah, benar-benar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan benar-benar menjalankan perintah Allah, maka kewajiban kita sebagai umatnya yang beriman itu untuk selalu membimbing mereka, Artinya di sini Allah mengatakan kepada kita, menyampaikan, jangan sampai kita itu mempersulit orang-orang yang hijrah atau taubatan nasuha, ya, yang meninggalkan masa lalu yang tidak baik. Maka kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh menghalangi mereka. Kita tidak boleh menghalangi mereka dengan cara apapun. Kita tidak boleh. Allah sendiri yang menyampaikan, Allah sendiri yang mengatakan, ya, justru Allah itu sangat, ya teman-teman, Masya Allah gitu ya, kalau kita pelajari. Mereka orang yang pendosa, yang memiliki, Allah berikan ujian takdir buruk ya kepada mereka. Mereka bersabar di saat mereka belum tahu bahwa itu adalah ujian buruk, ya termasuk khodar dan khodar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum tahu karena mereka belum paham tentang agama, membuat mereka mungkin tidak tahu arah, ya. Mereka tidak tahu arah. Mereka bukan orang sesat. Ya, kalau kita lihat mereka anak-anak yang nakal di jalanan, mereka yang memiliki tato, mereka orang-orang yang pemabuk dan lain sebagainya. Mereka bukan orang yang sesat. Mereka orang-orang yang tersesat. Karena tersesat dikarenakan mereka dari kecil orang tuanya tidak mengajarkan tentang ilmu agama, syariat agama. Sehingga di saat mereka setelah dewasa, mereka tidak tahu ternyata ujian buruk itu juga datangnya dari Allah, bukan dari kita, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak tahu arah, ya, sehingga terbawa oleh arus, ya, pergaulan, sehingga menjadikan mereka nakal, semakin nakal, menganggap bahwa ya inilah kehidupan kita, ya inilah kehidupan kita, seperti itu. Sehingga banyak, ya, dari mereka orang-orang yang broken home, broken life, dikarenakan orang tuanya tidak mengajarkan tentang syariat agama, sehingga mereka melakukan kriminalitas banyak, ya, mabok-mabokan, ya, pada akhirnya harus terjerumus dalam narkoba karena mereka tidak tahu tentang syariat agama. Lah, kalau mereka tahu tentang syariat agama, teman-teman, Masya Allah, mereka tahu bahwa takdir buruk itu juga datangnya dari Allah, ya, takdir buruk datangnya juga dari Allah, bukan dari kita, bukan kehendak kita, bukan kehendak orang tua kita, tapi memang itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya yang menghendaki takdir baik dan takdir buruk, khodar dan khodarnya kita. Sehingga di saat mereka, ya, Allah memberikan hidayah kepada mereka, pada akhirnya mereka benar-benar mau belajar tentang syariat agama. Mereka tahu tentang iman, belajar tentang iman, pada akhirnya mereka tahu, benar-benar mereka mendapatkan hidayah, Allah bimbing, ya. Sehingga teman-teman, mereka lah orang-orang yang justru lebih mulia dari kita, ya. Mereka adalah orang-orang yang masa lalunya adalah kelam, masa lalunya adalah mereka tersesat, bukan sesat, ya. Berbeda orang sesat dengan sama tersesat. Masa lalunya tersesat dikarenakan orang tuanya tidak mengajarkan tentang ilmu agama, syariat agama.
tersesat sehingga harus terjerumus dalam dosa, maksiat, ya, terjerumus dalam kenakalan-kenakalan, pergaulan bebas. Akan tapi, Masya Allah, di saat mereka mendapatkan hidayah, masa depan mereka itu terang, teman-teman. Masa depan mereka terang, apalagi mereka yang ujian buruknya Allah benar-benar berikan berat kepada mereka. Ya. Sehingga apa? Mereka tersesat di masa lalu. Karena apa? Karena tidak adanya orang tuanya kurang mengajarkan tentang ilmu agama. Dilahirkan dari orang tua yang tidak paham agama. Tersesat, masa lalunya tersesat. Akan tapi Masya Allah, masa depannya teman-teman terang benderang. Terang benderang. Di saat ujian mereka semakin berat, pada akhirnya mereka mendapatkan hidayah, Masya Allah. Ya, dia akan lebih dekat hubungannya dengan Allah. Mereka akan lebih khusyuk ibadahnya dengan Allah. Karena doa mereka, karena merasa bahwa dulu pernah Allah berikan rasa syukur mereka. Ya, rasa syukur mereka sangat dalam, teman-teman. Karena rasa syukurnya sangat dalam, lebih dalam dari kita. Sehingga hubungan mereka dengan Allah lebih dekat. Ya, lebih khusyuk, lebih istiqomah dari kita, lebih tawaduk dari kita. Dan mereka yang tersesat di masa lalunya sehingga melakukan dosa, maksiat. Mereka di masa depannya, teman-teman, Masya Allah, tidak akan pernah mungkin terlintas di hati mereka, di pikiran mereka tuh untuk melakukan kesalahan, untuk mengulangi kembali perbuatan mereka. Karena apa? Allah sudah memberikan jalan. Allah sudah memberikan petunjuk jalan kepada mereka. Allah sudah memberikan hidayah kepada mereka. Allah sudah memberikan petunjuknya. Nah, di sini teman-teman, artinya bahwa apa? Ya, kita sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai umatnya, sebagai hambanya. Kenapa kita bilang bahwa kita itu di hadapan Allah sama? Apapun jabatan kita, apapun kita memiliki kekuasaan apapun di bumi Allah ini, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita ganteng, mau kita cantik, ya, mau kita punya kekuasaan jabatan apapun, ya, apapun jabatan kita itu di hadapan Allah sama. Mau kita orang baik, orang tidak baik, di hadapan Allah sama. Apa? Umatnya, makhluknya Allah, hambanya Allah. Hambanya Allah, teman-teman. Di bumi Allah ini hanya kita apa? Kita hanya seperti belajar. Allah berikan ujian kepada kita. Kita di bumi Allah ini hanya beribadah kepada Allah. Allah berikan ujian kepada kita. Bagaimana, ya? Ya, Allah menciptakan kita umatnya di bumi Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, Allah berikan bekal kepada kita untuk mengejar akhirat. Bagaimana ini umatku semuanya? Setelah Allah berikan bekal, ya, Allah berikan bekal, apakah sudah menggunakan bekal yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar untuk beribadah kepada Allah? Ya. Nah, mereka yang seperti saudara-saudara kita yang dulunya tersesat, ya, sehingga mendapatkan hidayah, sehingga benar-benar dekat sama Allah, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ya, Masya Allah, mereka akan menjadi lebih mulia dari kita. Lebih mulia hubungan mereka, rasa syukur mereka, ya, dibandingkan kita lebih mereka syukurnya kepada Allah itu lebih, ya, lebih daripada kita, ya, lebih daripada kita. Bahkan di saat mereka sholat, ya, khusyuknya lebih dari kita. Karena apa? Mereka benar-benar merasa bahwa Allah telah Allah memberikan pertolongan kepada mereka, Allah menyayangi mereka, Allah mencintai mereka, sehingga di saat mereka tersesat Allah berikan jalan kepada mereka, ya, sehingga yang dulunya mereka tidak faham dengan agama pada akhirnya faham dengan agama. Yang dulunya mereka tidak faham bahwa qada dan qadar Allah itu memang berlaku untuk seluruh umatnya, berlaku untuk kita umatnya manusia. Qada dan qadar berlaku untuk seluruh umatnya. Nah, kita tidak tahu, teman-teman. Kita tidak tahu. Sehingga di saat Allah berikan takdir baik, di saat Allah berikan kepada kita umatnya takdir buruk, Kenapa Allah memberikan takdir baik dan takdir buruk? Karena Allah inginkan kepada kita. Bagaimana gitu loh.
ya, apapun takdir yang Allah berikan, apakah kita tetap ya sebagai umatnya itu tetap mau berikhtiar, tetap mau berusaha untuk menjadi mulia di hadapan Allah. Karena itulah yang diharapkan Allah. Di saat kita ikhtiar dan berusaha, artinya kita sudah benar-benar menjalankan tugas Allah di bumi Allah ini, apa? Beribadah kepada Allah. Di saat Allah memberikan takdir baik, Allah jadikan mungkin ya kita dilahirkan dari keluarga yang benar-benar muslim, benar-benar tahu tentang syariat agama, ya, tahu tentang syariat agama. Pada waktu apa teman-teman? Sehingga dari kecil sampai mereka dewasa, terus orang tuanya mengajarkan tentang ilmu agama. Sehingga sampai mereka besar, faham dengan agama, faham tentang syariat agama, faham dengan Al-Quran. Sehingga apa? Mereka besar benar-benar menjadi orang yang benar, benar-benar menjadi orang yang tidak tersesat, menjadi orang yang soleh-soleha, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Berbeda dengan orang yang Allah takdirkan dengan takdir buruk, sehingga dilahirkan dari apa? Dari keluarga yang tidak paham agama, tidak, orang tuanya tidak mengajarkan tentang syariat agama, tentang ilmu agama. Sehingga apa? Menjadikan mereka tumbuh dengan kenakalan, sehingga setelah mereka dewasa, ya, mereka harus terjerumus dalam pergaulan bebas. Sehingga apa? Karena orang tua tidak mengajarkan tentang ilmu agama, membuat mereka tersesat. Tersesat. Berbeda teman-teman. Orang sesat sama orang tersesat itu berbeda. Kita harus bisa membedakan. Kalau orang tersesat, mereka orang yang nakal. Karena memang orang tua atau keluarga tidak mengajarkan tentang ilmu agama. Orang tuanya tidak paham agama. Sehingga selama pertumbuhan mereka, dari mereka kecil sampai besar, mereka tidak paham dengan agama, sehingga membuat mereka tersesat, tidak tahu jalan, tidak tahu arah, mana yang benar, mana yang tidak benar, mereka tidak tahu, ya, mana hak, mana yang batil, mereka tidak tahu. Karena apa? Tidak diajarkan oleh orang tuanya tentang ilmu agama, sehingga mereka banyak, ya, zaman dulu sampai zaman now, ya, mereka, ya, anak muda, para pemuda itu, mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Pada akhirnya banyak orang pasang tato, banyak orang minum-minuman narkoba, pada akhirnya melakukan tindakan kriminal, ya. Nah, ini teman-teman, karena apa? Bukan dikarenakan mereka orang sesat, bukan. Kita tidak boleh menilai seperti itu. Akan tapi karena mereka tersesat. Ya, tapi Masya Allah, ya, di saat Allah memberikan hidayah, di saat Allah ingin memperlihatkan keindahan Islam di bumi Allah ini, di saat Allah ingin benar-benar menunjukkan kebenaran Islam di bumi Allah ini, maka Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang tersesat. Sehingga Allah berikan hidayah. Allah, bagaimana cara Allah turunkan mereka orang-orang yang peduli dengan mereka, ya, peduli dengan mereka orang-orang yang tersesat, peduli dengan mereka orang-orang yang menjadi orang yang salah pergaulan. Sehingga semakin banyak Allah turunkan di bumi Allah ini mereka orang yang peduli dengan mereka, ya, orang-orang yang mendoakan mereka. Sehingga teman-teman? Masya Allah, itu skenarionya Allah, bahwa Allah itu di saat memberikan takdir buruk kepada hambanya, dan hambanya benar-benar menerima dengan takdir, semua takdir itu, maka Allah juga akan menurunkan orang-orang yang akan menuntun mereka, menuntun mereka untuk untuk bisa menjadi orang yang benar-benar bisa kembali ke jalan Allah, ya, bisa taubat, bisa mendapatkan bisa meraih hidayah, bisa menyebut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Masya Allah banyak mereka orang-orang, ya, yang tersesat, mereka yang menjadi orang anak-anak jalanan, mereka yang memiliki tato banyak, mereka yang pada akhirnya harus karena pergaulan bebas, karena harus menyebut kebutuhan, pada akhirnya menghalalkan kriminal. Pada akhirnya teman-teman, ya, mereka harus tersesat sehingga menjadi melakukan tindakan kriminal, pada akhirnya harus menarkoba, pada akhirnya minum minuman keras, ya, pada akhirnya harus bertengkar lah, ya, seperti itu tawuran gitu, ya. Banyak anak muda itu zaman sekarang. Itu bukan dikarenakan mereka
orang sesat, akan tapi mereka tersesat karena apa? Orang tuanya dari kecil mereka dilahirkan dari orang tua yang tidak paham agama. Akan tapi teman-teman, Masya Allah, di saat Allah berikan hidayah, diberikan hidayah, semakin ujian berat, ujian buruk itu yang Allah berikan kepada kita semakin berat, nanti jadi pemabuk, jadi narkoba, bahkan kriminalitas, bahkan apalagi masih banyak lagi. Pada akhirnya apa? Di saat Allah berikan hidayahnya, Allah turunkan utusannya di bumi Allah ini, sehingga menuntun mereka, sehingga benar-benar menunjukkan jalan yang benar kepada mereka, sehingga mereka tidak tersesat lagi, sehingga mereka bisa menjemput hidayah. Masya Allah, mereka akan tahu bahwa ternyata setiap ujian yang Allah berikan itu adalah ilmu atau kekuatan yang ingin Allah berikan kepada mereka. Ilmu yang ingin Allah berikan kepada mereka. Sehingga di saat mereka taubat, di saat mereka mendapatkan hidayah, mereka akan lebih mulia dari kita. Lebih mulia dari kita, teman-teman. Karena mereka mempunyai ilmu yang tidak sama seperti kita. Ya, tidak sama seperti kita. Di saat mereka ada orang yang membimbing mereka ke jalan yang benar, akhlak mereka lebih baik dari akhlak kita. Ya, sopan santun mereka, cara kita menghormati orang, cara menghargai orang, bahkan lebih dari kita. Ya, kalau kita, ya, mungkin masih ada sifat sombong di dalam diri kita. Akan lebih beda dengan mereka yang mendapatkan hidayah, yang mereka dulunya asalnya tersesat, ya, sehingga menjadi anak-anak nakal yang memiliki tato ataupun, ya, dan mereka tersesat, teman-teman. Akan tapi di saat mereka mendapatkan hidayah, mereka tidak akan menjadi orang yang sombong. Mereka akan jauh dari sifat kesombongan karena mereka tahu, ya, mereka tahu bahwa Allah sudah mengangkat mereka. Allah sudah mengangkat mereka, Allah sudah memuliakan mereka. Sehingga akan jauh dari mereka itu sifat sombong. Yang ada Yang ada mereka akan selalu menjadi orang yang tunduk, selalu menjadi orang yang ramah. Ya, selalu orang yang menjadi orang yang merendah. Artinya apa? Selalu menghormati siapapun, menghargai siapapun. Menghargai siapapun. Karena apa? Mereka bukan orang yang sesat, tapi orang yang tersesat. Tersesat, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu bagaimana rasanya tersesat. Ya, belum tahu kan, belum pernah merasakan tersesat. Bagaimana kalau kita melihat cerita-cerita di televisi tayangan, mereka tersesat, ya, tersesat di suatu contoh di hutan, suatu contoh di suatu tempat, dan mereka tidak tahu jalan. Bagaimana? Seperti kita gitu ya. Bagaimana? Kita tidak akan, mungkin kita nggak tahu harus bagaimana. Mungkin tersesat di lautan, terombang-ambing, sehingga tidak tahu jalan mau itu kemana, pulang nggak tahu. Lah, tersesat, teman-teman. Sama hanya mereka yang terjerumus dalam seperti kenakalan itu, mereka tersesat. Sehingga apa? Mereka bukan orang sesat. Sehingga di saat Allah turunkan utusan-utusannya di bumi Allah ini, mereka yang paham agama, mereka yang tahu tentang ilmu agama, sehingga mau membimbing mereka, menuntun mereka. Masya Allah, mereka akan lebih menjadi mulia daripada kita. Di saat mereka paham tentang agama, mereka tidak akan menyesali dengan dosa mereka. Nah, kalau kita, teman-teman, di saat kita Allah berikan ujian kepada kita suatu dosa, kita akan menangis menyesali dengan dosa-dosa kita. Maka itu, kalau kita benar-benar paham dengan ujian Allah, kita paham dengan iman, kita tidak akan pernah nangis karena dosa. Kita sebagai mereka orang yang terjerumus dalam maksiat, dalam dosa itu, tersesat itu, mereka tidak akan menangis karena dosa mereka. Tidak menangis karena dosa mereka, menyesal, bukan, karena mereka tahu itu adalah takdir dari Allah. Ujian yang Allah berikan kepada mereka, bahwa mereka ingin, karena Allah ingin memuliakan mereka, karena Allah ingin meninggikan derajat mereka, karena Allah ingin memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, di saat Allah memberikan hidayah, mereka menangis karena bersyukur kepada Allah. Bukan karena menyesal dosanya, tapi bersyukur kepada Allah. Karena Allah juga memberikan takdir buruk kepada mereka, akan tapi Allah juga memberikan takdir yang baik kepada mereka. Artinya apa? Di saat Allah jadikan mereka buruk menjadi orang yang tersesat, tapi Allah juga memberikan
takdir yang baik. Allah bimbing mereka menjadi orang yang mulia, sehingga mereka tahu bahwa itulah cara Allah ingin memuliakan kita. Cara Allah supaya kita benar-benar bisa dekat sama Allah. Bisa dekat sama Allah, supaya kita benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sehingga suatu saat kita bisa memberikan contoh kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, bahwa seperti apa ya, memberikan contoh kepada teman-temannya bahwa apa ya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apapun ujiannya Allah berikan kepada kita. Nah, di sini teman-teman, disinilah kenapa kajian kali ini, tema kali ini Nisa ajak teman-teman buat belajar bahwa kita di hadapan Allah itu sama gitu loh. Kita di hadapan Allah sama. Begitupun dengan yang dinamakan takdir baik. Mereka orang yang dari kecil, dari dilahirkan, dari nenek moyang mereka, mbah buyut mereka, nenek moyang mereka sudah terlahir dari keluarga yang memang paham agama. Orang tuanya mendidik mereka, pertumbuhan mereka dari kecil sampai besar, mereka selalu diajarkan tentang syariat agama. Sekolahnya tentang agama. Masya Allah, takdir baik. Akan tapi teman-teman, bukan berarti takdir baik itu artinya bahwa kita benar-benar bisa mulia di hadapan Allah. Belum tentu. Karena takdir baik juga ujian dari Allah. Takdir buruk juga ujian dari Allah. Allah ingin tahu, apakah di saat hambaku, aku berikan takdir baik, ya, dilahirkan dari keluarga muslim, ya, paham agama, sampai kecil pertumbuhannya sampai dewasa paham agama, belajar tentang agama. Apakah benar mereka bisa ikhtiar dan berusaha untuk menjadi mulia di hadapanku dengan takdir baik yang aku berikan kepada hambaku? Seperti itu teman-teman. Allah ingin tahu, di saat kita diberi takdir baik, di takdir buruk itu, apakah kita itu juga sama-sama, ataukah oh ya, saya sudah ditakdirkan menjadi takdir baik, saya sudah ditakdirkan menjadi lahir dari keluarga yang paham agama, ya, semua orang tua, nenek moyang saya, buyut saya semua adalah paham agama. Lalu kita tidak mau, ya udah, lalu apa ya, di saat kita melihat teman kita, saudara kita mungkin yang tidak punya akhlak, yang mereka terjerumus dalam apa ya, maksiat dosa, lalu kita menghina mereka, membuli mereka. Lah, ini ujian juga bagi kita, ujian juga bagi takdir baik itu termasuk ujian juga dari Allah. Lah, kalau kita sebagai umat Islam, Allah berikan takdir baik, kita dilahirkan dari keluarga yang mungkin paham agama, tetap kita akan mencapai ikhtiar, tetap kita akan berusaha selalu untuk mulia di hadapan Allah. Benar-benar kita Allah memberikan ilmu agama kepada kita, diajarkannya ilmu agama dari kita dilahirkan, nenek moyang kita sama orang tua kita. Apakah sudah kita benar-benar menggunakan ilmu yang Allah berikan kepada kita itu untuk di jalan Allah yang benar? Ataukah di saat Allah memberikan ilmu agama kepada kita, kita sudah paham agama dari kecil, dari orang tua kita, saat kita melihat teman kita terjerumus dalam seperti nakal, tidak punya akhlak, apakah kita mau membimbing mereka? Atau justru kita malah membuli mereka? Ini juga ujian teman-teman. Kaya miskin sama-sama ujian. Sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, menjadi orang kaya, menjadi orang yang memiliki jabatan, mereka memiliki kekuasaan, sama mereka juga ujian gitu loh. Ujian di saat orang kaya, ujian dengan kekayaan mereka. Di saat orang memiliki jabatan, ujian dengan jabatan mereka. Di saat Allah berikan jabatan, itulah ujian bagi mereka. Semakin Allah berikan jabatan ataupun kekuasaan di bumi Allah ini, harta yang banyak di bumi Allah ini, semakin berat ujiannya. Semakin berat ujiannya. Bagaimana kita sebagai umatnya itu berikhtiar, berusaha untuk apapun, takdir buruk ataupun takdir baik itu tetap bisa mulia di hadapan Allah, tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah, tetap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, di sini teman-teman, di hadapan Allah, ya, kita itu akan sama. Suatu saat di akhir zaman nanti, di saat kita sudah hari kiamat, ya, di akhir zaman nanti, pada waktu itu kita semuanya sudah dikumpulkan, kita sama, ya, jabatan kita apapun di bumi Allah ini, kita akan sama, menjadi hamba Allah, menjadi umat, ya. Akan tapi yang membedakan kita apa?
yang membedakan kita ya di bumi nanti di hadapan Allah itu apa? Amal perbuatan kita. Belum tentu mereka orang miskin, belum tentu mereka yang dulu tersesat, belum tentu mereka yang dulu mungkin sesat juga ada ya, sesat mungkin. Belum tentu mereka nanti waktu di akhirat nanti di hadapan Allah mereka orang yang hina. Belum tentu. Bisa jadi di saat mereka tersesat, Allah berikan jalan kepada mereka, berikan hidayah kepada mereka, sehingga di saat mereka taubatan, mereka bisa menyebut hidayah. Mereka masa depan mereka akan terang benderang. Ya, menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang benar, orang beriman. Sehingga di hadapan Allah mereka menjadi orang yang paling beriman di hadapan Allah. Ya, orang yang paling beriman di hadapan Allah. Mungkin ada orang teman kita, mereka orang yang sesat. Belum tentu mereka hina di hadapan Allah. Kalau Allah memberikan hidayah kepada mereka, pada akhirnya mereka harus kembali ke jalan Allah. Mereka orang yang sesat, ya. Allah berikan hidayah sehingga kembali ke jalan Allah, sehingga taubatan nasuha, tahu cara menjemput hidayah dari Allah. Bisa jadi mereka nanti di hadapan Allah mereka lebih mulia dari kita. Lebih mulia dari kita. Ya, lebih mulia dari kita. Bisa jadi, teman-teman, di bumi Allah ini orang ahli agama, orang yang benar-benar paham tentang agama, berpakaiannya, tentang faham agama. Bisa jadi mereka nanti di akhirat nanti menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Orang yang hina di hadapan Allah. Karena apa? Tidak menggunakan ilmu agama yang Allah berikan itu untuk apa? Untuk merangkul, untuk membimbing, untuk menginspirasi mereka orang-orang yang tersesat, mereka orang-orang yang jauh dari perintah Allah, orang-orang yang tidak berakhlak. Bisa jadi, teman-teman. Artinya, ya, bisa jadi mereka yang di bumi Allah ini miskin, harta, mereka nanti di akhirat jadi orang kaya harta, apapun ada. Sedangkan nanti mereka yang di bumi Allah ini menjadi orang yang kaya raya. Bisa jadi mereka nanti di akhirat jadi orang yang paling miskin. Jadi orang yang paling miskin. Teman-teman, artinya apa? Kita di hadapan Allah itu sama. Di hadapan Allah sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan apa? Amal perbuatan kita. Disinilah teman-teman, kenapa kita sebagai umat Islam itu, ya kalau kita faham agama, faham tentang agama, tugas kita di bumi Allah itu hanya beribadah kepada Allah. 5 yang pernah Nisa jelaskan ya, 5. Beribadah. Kedua apa? Berusaha. Ketiga berikhtiar. Keempat berdoa. Kelima bersyukur. Itulah tugas kita sebagai umat Islam. Hanya itu. Beribadah kepada Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, seperti sholat, ya, seperti puasa, entah itu puasa sunnah, puasa fardu, sholat wajib ataupun sunnah, ya, terus amal sedekah, apalagi menikah, bekerja, semua ada sebagian dari ibadah. Kedua apa? Ya, berusaha, artinya kita memiliki selalu usaha. Di saat Allah berikan takdir baik atau buruk, kita memiliki usaha untuk bagaimana supaya bisa menjalankan perintah Allah, supaya bisa menjauhi larangan Allah. Memiliki usaha. Ikhtiar artinya apa? Apapun ya di saat Allah ujian yang Allah berikan kepada kita bertubi-tubi sekalipun, ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah masih memberikan ujian kepada kita bertubi-tubi. Akan tapi kita tetap mau berusaha mendekatkan diri pada Allah, tetap mau berusaha menjadi yang terbaik, menjadi mulia di hadapan Allah. Ini namanya ikhtiar, ya, bukan hanya kita berusaha, akan tapi kita barengi dengan ikhtiar kita, tetap melakukan apapun yang ujiannya Allah berikan kepada kita itu dengan cara yang benar, cara yang Allah ridhoi. Ini namanya ikhtiar, berusaha dan selalu ikhtiar, ya, dengan cara yang Allah ridhoi, untuk mulia di hadapan Allah, untuk menjadi hamba yang beriman, bertakwa, untuk bisa menjalankan ibadah di bumi Allah ini, untuk mengejar akhirat. Berdoa artinya apa? Selalu apapun ujian yang Allah berikan kepada kita utamakan selalu menjadikan setiap ujian itu sebagai doa kita.
Mau ujian baik, ujian tidak baik, mau ujian membuat kita itu berat, ringan, tetap menjadikan kita bawa ujian itu, ujian Allah itu sebagai doa kita. Namanya berdoa. Bersyukur artinya apa? Selalu bersyukur. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah selalu, kalau kita orang beriman, selalu yang terbaik untuk hambanya. Allah kasih kita ujian yang tidak baik, kita bersyukur. Berarti Allah selalu memberikan ujian terbaik buat hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, di sini teman-teman, artinya apa gitu loh? Tugas kita di bumi Allah sebagai manusia, sebagai umatnya diciptakan oleh Allah itu hanya beribadah, berusaha, berikhtiar, berdoa, dan bersyukur. Lain dari itu bukan tugas kita. Lain itu bukan tugas dari kita. Penilaian suatu contoh, kita menilai umatnya. Oh, si fulan seperti ini, dia nanti seperti ini, sholatnya seperti pasti nanti dia itu di hadapan Allah jadi orang hina, pasti nanti dia akan masuk neraka. Itu si fulan, dia tidak pakai seperti ini, tidak pakai baju seperti ini, pasti nanti dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, mungkin ini, dia belajar seperti ini, dia nggak ini, pasti dia nanti jadi penghuni neraka. Ya, ini namanya penilaian. Ini bukan tugas kita, bukan tugas kita sebagai manusia, bukan tugas kita sebagai umatnya manusia. Tugas kita hanya apa? Beribadah, berusaha, berikhtiar, berdoa, dan bersyukur. Itu tugas kita. Kalau kita lihat teman kita masih dalam terjerumus, tersesat, ya, tidak punya akhlak, mereka yang tidak punya budi pekerti, mereka masih jauh dari perintah Allah. Tugas kita apa? Bukan menilai mereka, bukan membuli mereka, bukan merendahkan mereka, tapi mendoakan mereka. Itu tugas kita, teman-teman. Tugas kita sebagai umat Islam. Belum tentu ya kita menilai teman, orang itu mereka seperti ini, nanti mereka akan menjadi penghuni neraka. Itu bukan tugas dari kita, tapi tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu, bukan tugas kita. Sebagai umatnya, kita berusaha dan ikhtiar. Kalaupun kita punya teman, kita punya saudara, ya, sesama muslim, mereka masih terjerumus dalam jauh dari perintah Allah, tugas kita apa? Berusaha dan ikhtiar untuk memberikan nasihat kepada mereka dengan baik, dengan cara yang baik. Kalau kita tidak bisa memberikan nasihat, maka apa? Dengan cara apa? Dengan mendoakan mereka. Ini teman-teman yang Allah perintahkan kepada kita umatnya. Bukan untuk membuli, mereka, bukan untuk membuli. Karena bisa jadi mereka itulah yang teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini masih tersesat, jauh dari perintah Allah. Bisa jadi itulah yang Allah tugaskan untuk kita sebagai jalan kita untuk menuju akhirat. Bisa jadi kita kalau misalkan melihat saudara kita, teman kita, mereka masih jauh dari perintah Allah dan mereka dekat dengan kita gitu ya, dekat sama kita, bisa jadi mereka adalah jalan bagi kita. Allah memberikan jalan kepada kita untuk menuju akhirat. Allah ingin memberikan bekal kepada kita, bekal untuk menuju akhirat. Artinya apa? Allah memberikan tugas kepada kita untuk menasihati mereka, untuk membimbing teman kita itu, untuk merangkul teman kita itu, untuk menginspirasi teman kita itu. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang beriman. Supaya apa? Supaya mendapatkan hidayah. Sehingga kalau kita sebagai temannya, kita berusaha teman-teman ya, membimbing mereka, merangkul mereka. Pada akhirnya, Masya Allah, benar-benar mendapatkan hidayah gitu ya. Benar-benar akhirnya mau memperbaiki diri ya, dari teman kita mungkin yang tidak berhijab menjadi berhijab, teman kita yang tidak memakai pakaian sari menjadi memakai pakaian sari, teman kita yang mungkin dulu sukanya cuman ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, pada akhirnya bisa datang ke majelis-majelis taklim. Lah, kita sebagai temannya akan meraih atau memperoleh kebaikan, pahala kebaikan yang bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Bisa jadi teman-teman punya saudara, punya teman, mereka masih jauh dari perintah Allah. Bukan untuk kita bully, bukan untuk kita rendahkan, akan tapi justru itu bisa jadi adalah bekal kita nanti di akhirat. Itu bisa jadi takdir baik untuk kita. Sebab Allah menginginkan kita untuk membimbing mereka.
Sehingga apa? Kalau kita mau ikhlas lillah karena Allah, kita benar-benar ingin mempunyai niat tujuan untuk membimbing mereka, merangkul mereka, menginspirasi teman-teman kita, saudara kita itu supaya menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, supaya mereka bisa kembali ke jalan Allah. Sehingga apa? Di saat teman kita, saudara kita, ya, mereka benar-benar bisa mendapatkan hidayah, benar-benar menjadi orang beriman, maka apa yang kebaikan yang teman kita peroleh akan menjadi kebaikan kita juga. Sehingga kebaikan ini akan bisa menjadi bekal kita di akhirat. Menjadi bekal kita di akhirat. Jadi teman-teman, artinya bahwa apa? Bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu tidak ada Allah menginginkan kita memerintahkan kepada kita tuh untuk saling menilai. Saling menilai, ya. Mungkin kita melihat teman kita masih akhlaknya belum baik gitu ya. Wah, dia tuh seperti ini, pasti nanti dia jadi penghuni neraka gitu ya. Tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Bisa jadi mereka yang seperti itu pada akhirnya Allah turunkan, Allah mendengarkan kata hati kita ini, ya, apa yang kita pikirkan. Allah pada akhirnya Allah turunkan orang yang faham tentang agama, orang yang peduli dengan mereka, sehingga mereka mengajarkan tentang ilmu agama, syariat agama, sehingga mereka benar-benar bisa mendapatkan hidayah. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita di hadapan Allah, lebih mulia dari kita. Nah, kita bisa jadi itu teman-teman, kalau kita yang membulinya, kita bisa menjadi lebih yang rendah atau hina di hadapan Allah nanti di akhirat. Karena apa? Ini adalah pelajaran yang harus kita pelajari, bahwa sesungguhnya tugas kita di bumi Allah ini, seluruh umatnya yang di bumi Allah ini, bukan untuk membuli, bukan untuk menilai, bukan untuk merendahkan, tapi tugas kita apa? Untuk saling merangkul, saling membimbing, saling menginspirasi. Tugas kita di bumi Allah ini apa teman-teman? Hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk berusaha, hanya untuk berikhtiar, hanya untuk berdoa, dan hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita yang sebenar-benarnya di bumi Allah ini sebagai umatnya. Penilaian adalah kembali kepada Allah. Tugas kita adalah saling membimbing, saling merangkul, saling menginspirasi. Di saat kita melihat teman kita yang terjerumus dalam suatu maksiat, dosa, jauh dari perintah Allah, kita berusaha ikhtiar. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, ya, mungkin teman kita di dunia maya, mungkin teman kita di dunia nyata, mungkin saudara kita. Maka kita ikhtiar, berusaha bagaimana supaya bisa memberikan nasihat. Kalau kita teman kita di dunia maya, maka kita status yang baik, kata-kata mutiara firman Allah, sehingga mereka, teman kita, saudara kita bisa membacanya, sehingga ya bisa jadi karena ikhtiar kita, usaha kita itu mempunyai niat dan tujuan baik untuk membimbing teman kita itu, pada akhirnya Allah tahu niat kita, Allah dengar niat kita, tujuan kita baik. Makanya sehingga Allah berikan hidayah di saat mereka melihat status kita, mungkin dakwah-dakwah yang kita upload di media sosial, membuat terbuka hatinya sehingga memiliki iman, sehingga mereka bisa menjemput hidayah, sehingga mereka bisa benar-benar taubatan nasuha, benar-benar bisa memperbaiki diri. Pada akhirnya mereka bisa menjadi orang lebih mulia, mereka bisa menjadi beriman kepada Allah, sehingga mereka bisa benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, di sini teman-teman, ya, apapun status kita di bumi Allah ini, kita nanti di hadapan Allah sama. Mau kita di bumi Allah ini kaya raya, ya, kita kaya raya, ya, nanti di hadapan Allah kita dengan orang yang miskin, dengan orang yang kaya itu sama. Sebagai hambanya, sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai umatnya, sama, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Yang membedakan hanya amal kebaikan kita, amal ibadah kita, amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Belum tentu mereka yang hina di bumi ini, mereka yang tersesat, mereka orang yang sesat, ya, pada akhirnya mereka nanti akan jadi orang hina.
Belum tentu kita yang paham tentang agama pada akhirnya nanti di akhirat nanti kita menjadi orang yang mulia. Ya, belum tentu. Disinilah pelajaran bahwa yang harus kita pahami, kita pelajari bahwa tugas kita teman-teman di bumi Allah ini sebagai umatnya hanya untuk apa? Saling mengingatkan, saling merangkul, saling membimbing. Bukan dengan kata-kata yang kasar. Bukan dengan kata-kata yang kasar. Bukan dengan cara membuli, bukan dengan cara merendahkan, akan tapi dengan cinta. Dengan cinta dan kasih sayang. Inilah Islam yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Rasulullah SAW. Apa? Membimbing, menginspirasi dengan cinta dan kasih sayang. Bukan dengan membuli, bukan dengan kekerasan, bukan dengan merendahkan, akan tapi dengan cinta dan kasih sayang. Ini yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi itu tugas kita sebagai umat Islam. Penilaian hanya Allah yang Maha tahu. Hanya Allah yang bisa memberikan penilaian kepada umatnya, kepada seluruh makhluknya, makhluk ciptaannya, baik yang ada di langit ataupun yang di bumi. Semua hanya Allah yang bisa memberikan penilaian. Ya, tentang nanti kita bisa menjadi penghuni neraka, kita bisa menjadi penghuni surga, hanya Allah yang maha tahu. Kita nabi pun tidak tahu, ya. Malaikat pun ya tidak tahu, ya. Ulama, ya, ataupun mereka orang-orang ahli agama pun mereka tidak tahu, tidak bisa menilai kita. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu. Hanya Allah yang tahu siapa hambanya, siapa umatnya yang akan menjadi penghuni surga, siapa hambanya sebagai umatnya yang akan menjadi penghuni neraka. Hanya Allah yang maha tahu, teman-teman. Dan hanya Allah yang bisa menilai, memberikan penilaian yang benar. Nah, tugas kita manusia ataupun hamba umatnya yang diciptakan ini, tugas kita hanya beribadah kepada Allah, berusaha untuk menjadi yang mulia di hadapan Allah, berikhtiar, selalu berusaha dengan cara yang Allah ridhoi untuk mulia di hadapan Allah, selalu berdoa, menjadikan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu menjadi doa-doa terbaik kita di hadapan Allah. Selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada ujian, apapun yang Allah berikan kepada kita itu selalu tujuan Allah adalah terbaik untuk umatnya, untuk memuliakan kita, untuk menaikkan derajat kita, sehingga kita harus bersyukur. Dan teman-teman, Islam mengajarkan kepada kita bahwa apapun jabatan kita, apapun status kita di bumi Allah ini, untuk saling merangkul, saling membimbing, menginspirasi. Untuk apa? Kalau kita sebagai umat Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Merangkul, membimbing, menginspirasi bukan hanya kepada Islam dengan Islam, akan tapi dengan seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Bersikap baik, ramah dengan semua orang yang ada di bumi Allah ini, bukan dengan dengan cinta, dengan kasih sayang, karena kita tahu bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu adalah selalu yang terbaik. Kita harus saling membimbing, menginspirasi dengan cinta dan kasih sayang. Itu yang diajarkan oleh Islam, ya, diajarkan oleh Islam, ya, teman-teman. Ya, di sini ya kajian kita hari ini, semoga benar-benar menjadikan kajian ini bisa menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menambah ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar, kita harus benar-benar paham tentang syariat agama. Kita harus tahu tentang apa sih perintah Allah yang sebenarnya kepada kita umatnya, ya. Apa sih tugas kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya di bumi Allah ini? Tugas kita apa, teman-teman? Hanya untuk saling membimbing, untuk beribadah kepada Allah, saling membimbing, saling merangkul, saling menginspirasi. Itu adalah tugas kita. Tentang penilaian, kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menilai siapa kita. Hanya Allah yang bisa menilai baik dan tidak baiknya kita. Hanya Allah lah yang memiliki penilaian yang tepat pada umatnya. Karena kita sebagai umatnya tidak akan pernah bisa menilai siapapun, memberikan penilaian siapapun. Karena hanya Allah lah yang maha tahu, yang maha memberikan penilaian. Nah, kita sebagai umatnya, tugas kita hanya apa? Beribadah kepada Allah, berdoa, berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur, saling membimbing, saling merangkul, saling menginspirasi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hambanya yang beriman, bertakwa,
ya, bertauhid, tawadu, istiqomah menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sekian kajian kita hari ini ya. Nisa mohon maaf atas kesalahan, kekilafan yang mungkin Nisa ya tanpa Nisa sengaja ataupun tidak sengaja, kata-kata yang mungkin yang tidak berkenan dia untuk teman-teman ya. Karena bagaimanapun gitu ya, kita sebagai manusia ciptaan Allah, sama Nisa juga manusia ciptaan Allah, pasti kita selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Bagaimanapun kita tidak sempurna di hadapan Allah, karena hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.